Lu pernah nggak sih ngerasa kayaknya makin banyak orang yang tahu tentang hidup kita? Itu sebenarnya bukan perasaan, tapi emang benar dunia sosial manusia tuh kayak gitu. Kadang cara terbaik untuk berkembang ya dengan menghilang sebentar. Bukan benar-benar kabur tapi fokus bekerja dalam diam. Nggak banyak bicara tanpa perlu pengakuan. Ya rasanya jadi menyenangkan karena kayak lagi bikin kejutan buat diri sendiri. Dan yang paling seru, saat akhirnya lu muncul lagi dengan perubahan besar, lu udah gak bakal peduli lagi soal pengakuan orang lain. Karena di perjalanan ini, lu bakal sadar, satu-satunya yang bener-bener perlu terkesan, ya diri lu sendiri. Nah jadi, gimana cara ngilang ini dengan benar? Ada 3 tahap penting. Yang pertama, cara ngilangnya. Gimana cara ngilangnya efektif? Yang kedua, apa yang kita harus lakuin selama kita menghilang? Dan yang ketiga, gimana cara kembali tanpa menghancurkan progres yang udah lu buat. Kalau ada yang salah langkah, terutama di bagian terakhir, lu bakal nyesel. Jadi, let's go kita bahas. Ada beberapa poin yang harus kita perhatiin untuk bisa menghilang dengan benar. Yang pertama, kurangin bicara. Seringkali kita tuh kebanyakan cerita ke orang lain. Tentang rencana lah, impian lah, atau progres yang udah kita buat. Nah mulai sekarang, coba deh tahan diri. Jangan oversharing. Nggak semua orang perlu tahu apa yang lu lakuin. Bahkan makin banyak yang tahu itu makin besar potensi buat distraksinya. Ya satu-satunya pengecualian mungkin pasangan hidup kali ya. Itu pun kalau dia benar-benar mendukung. Jadi belajar buat diam. Nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Yang kedua, berhenti peduli dengan komentar orang lain. Kita tuh sering terlalu mikirin apa kata orang. Padahal mah kebanyakan orang itu nggak peduli sama kita. Kita aja yang ngerasa mereka peduli. Dan itu bikin kita sering ngerasa terbebani. Mulai sekarang, satu-satunya pendapat yang penting, ya pendapat diri lu sendiri. Bukan bos, bukan teman, bukan netizen. Tapi lu. Tiap kali lu mau ambil suatu keputusan, tanya dulu, ini bikin gua bangga atau enggak? Kalau jawaban iya, lanjutin. Yang ketiga, simpen rencana buat diri sendiri. Saat lu punya rencana besar, pasti ada dorongan buat cerita ke orang lain. Jangan tahan dulu. Anggap aja setiap kali lu mau ngomongin tentang rencana lu, peluang lu sukses itu turun. Fokus aja sama aksinya, bukan ceritanya. Kalau emang butuh saran, cari orang-orang yang bener-bener tepat. Tanyain hal yang spesifik. Habis itu balik lagi fokus, balik ke action. Yang keempat, sembunyiin progresnya. Begitu lu mulai ngeliat hasil dari kerja keras lu, godaan buat pamer ini pasti muncul. Tapi ingat, perjalanan ini tuh bukan buat orang lain terkesan, tapi buat bangun diri lu sendiri. Jadi jangan buru-buru pamer perubahan, apapun itu, mau perubahan fisik, finansial, atau lu punya skill baru. Simpen itu buat diri sendiri. Fokus aja terus buat berkembang. Kalau setengah jalan lu udah sibuk buat cari pengakuan, bisa-bisa lu balik lagi ke kebiasaan lama dan progres yang udah capai itu malah jadi sia-sia. Dan poin yang kelima, hadapi tantangan sendiri, jangan kebanyakan ngeluh. Di pelajaran ini bakal ada masa-masa sulit, capek, frustrasi, pengen nyerah, itu semua normal aja. Tapi sebisa mungkin jangan cari simpati ke orang lain. Kalau lu lagi stres, ya hadepin aja. Mau nangis, nangis lah. Mau marah, luapin. Jangan jadiin orang lain tempat sampah emosi lu. Justru di titik terendah ini, mental lu bakal bener-bener ditempa. Ini momen dimana lu bakal berkembang. Jadi, jangan kabur, hadepin. Nah oke, tadi itu udah soal menghilangnya. Terus sekarang setelah menghilang, kita ngapain? Ini saatnya kerja dalam diam, membangun versi terbaik diri lu. Ada beberapa poin yang harus lu lakuin pada saat lu menghilang. Yang pertama, tentuin tujuan dengan jelas. Mau jadi lebih sehat, lebih sukses, lebih mandiri, apapun itu terserah aja. Yang penting, tentuin dengan jelas. Jangan cuma sekedar mau sukses, itu terlalu general, tapi lebih spesifik. Gua mau bisa lari 10 km dalam waktu 3 bulan. Atau gua mau punya penghasilan pasif dalam setahun. Yang kedua, buat rencana dan jalanin dengan konsisten. Jangan sekedar niat aja, buat rencana konkret dan eksekusi juga. Pecah target-target besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa kita jalanin tiap hari. Yang ketiga, sesuaiin gaya hidup dengan tujuan. Mau lebih sehat,
Ya udah, ubah pola makan, mulai olahraga. Mau lebih berhasil secara finansial, mulai belajar investasi. Bikin lingkungan kita itu mendukung untuk perubahan. Dan yang keempat, belajar nikmatin prosesnya. Awalnya itu pasti berat, tapi semakin lu fokus dalam perjalanan, semakin lu menikmati prosesnya. Dan kita sampai di yang terakhir, yaitu cara kembali tanpa ngancurin progres yang udah lu buat. Setelah semua kerja keras yang udah lu lakuin, ini saatnya kembali. Tapi jangan buru-buru dulu ngumumin ke semua orang. Sebenarnya kalau lu udah ngejalanin proses ini dengan benar, lu nggak akan terlalu peduli soal kembali. Karena lu udah cukup nyaman dengan perubahan lu dan gak butuh lagi pengakuan orang lain. Tapi kalau akhirnya lu mutusin untuk muncul lagi, biarin hasilnya bicara sendiri. Lu gak perlu koar-koar soal semua perubahan yang udah lu capai. Orang bakal sadar dengan sendirinya. Kadang emang cara terbaik buat berkembang itu bukan dengan banyak bicara, tapi kerja dalam diam. Kurangin omongan, perbanyak action. Fokus aja sama progresnya, kita nggak perlu nyari banyak validasi. Biarin perubahan lu bicara sendiri. Dan yang paling penting, lu harus bisa nikmatin prosesnya.